Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky Rahayu, NPM 1918-720-3042 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 5A. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas dengan judul Strategi Bertahan pada Usaha Kerajinan Gerabah Desa Kates di Tengah Pandemi COVID-19. Di sini saya akan menyampaikan mulai dari abstrak dan bab 4. Pada artikel terdapat judul yaitu Strategi Bertahan pada Usaha Kerajinan Gerabah Desa Kates di Tengah Pandemi COVID-19. Di sini ada abstrak yang di atas bahasa Inggris, yang di bawah bahasa Indonesia. Berisikan tentang Desa Kates adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, dengan warga rata-rata bekerja sebagai pengrajin gerabah. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik, khususnya pada UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bertahan pada usaha kerajinan gerabah Desa Kates di tengah pandemi COVID-19. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi secara langsung, wawancara secara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah strategi bertahan pada usaha kerajinan gerabah dengan cara meningkatkan dan menjaga kualitas produk agar konsumen merasa puas. Pendapatan menurun karena kurangnya pemasaran. Di sini peneliti juga menyampaikan bagaimana agar masyarakat dan pelaku UMKM Desa Kates meningkatkan pendapatan dengan strategi pemasaran online untuk kesejahteraan perekonomian. Adapun kata kuncinya yaitu sikap atau perilaku pengusaha, pemasaran, dan strategi bertahan pada usaha. Selanjutnya, pada bab 4, temuan penelitian dan pembahasan. Deskripsi lokasi penelitian dan gambaran umum tempat penelitian. Peneliti memilih melakukan penelitian di 3 kecamatan yang berada di Kabupaten Tulungagung, yaitu Kecamatan Kauman, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Pagerwojo. Lokasi pertama berada di Desa Kates yang merupakan desa terpencil di pojok Kecamatan Kauman yang terkenal dengan home industry. Salah satunya sentra industri gerabah yang dimiliki oleh Ibu Samini. Usaha ini berdiri sejak tahun 1991 selama 30 tahun. Selain itu, ada juga UMKM di Desa Kates, yaitu usaha konveksi yang dimiliki oleh Bapak Tejo Prasetyo. Usaha ini berdiri sejak tahun 2019 selama 2 tahun. Lokasi kedua di Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Tulungagung. Desa ini merupakan kawasan penghasil genteng yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat desa tersebut. Selain penghasil genteng, desa ini juga memproduksi bata merah. Hal ini membuat sentra industri ini menjadi populer di kalangan konsumen genteng dan bata merah di wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Dalam penelitian ini, pertama saya mewawancarai UMKM dari Bapak Samsuri, yaitu sentra industri genteng yang berdiri sejak tahun 1970 selama 51 tahun dan beralamat di Dusun Sumber, RT2 RW 5 Desa Notorejo, Kecamatan Gondang. Dan yang kedua, saya mewawancarai UMKM dari Ibu Eti Niasa, yaitu sentra industri bata merah. Beliau adalah anak dari Bapak Samsuri yang disuruh melanjutkan usaha bata merah. Usaha ini berdiri sejak tahun 1974 selama 47 tahun. Lokasi ketiga berada di Desa Pujangan, Kecamatan Kauman, yang merupakan domisili tempat tinggal saya sendiri. Peneliti melakukan wawancara dengan UMKM. Yang pertama yaitu Keripik Singkong yang dimiliki oleh Ibu Sintiarini yang beralamat di Dusun Kerajaan RT 4 RW 2 Desa Pujangan. Usaha ini masih baru dijalankan sejak tahun 2020 selama 1 tahun. Kedua, kue brownies yang bernama usahanya Ubed Cake and Cookies yang dimiliki oleh Ibu Nita. Beliau sudah menjalankan usahanya sejak 2019 selama 2 tahun. Selain kue brownies, beliau menjual berbagai jajanan hajatan serta kue ulang tahun yang beralamat di Dusun Kerajaan RT 2 RW 3 Desa Pujangan. Ketiga, penjual sate ayam keliling yang dimiliki oleh Bapak Slamet. Beliau menjalankan usahanya sejak tahun 2016 selama 5 tahun. Keempat, usaha warung bakso yang dimiliki oleh Bapak Cipto. Beliau menjalankan usahanya selama 6 tahun. Selanjutnya kelima,
usaha peternak ayam petelur yang dimiliki oleh Ibu Hermin. Beliau menjalankan usahanya sejak 2012 selama 9 tahun. Lokasi keempat berada di Desa Gambiran, Pagerwojo. Peneliti melakukan wawancara dengan UMKM Bengkelas yang dimiliki oleh Bapak Leona Ramadan Subekti yang beralamat di Dusun Pelabokan, RT 2 RW 4, Desa Gambiran. Beliau menjalankan usahanya selama 3 tahun pada tahun 2018. Temuan hasil penelitian. Di sini domain kategori variabel yang pertama yaitu bagaimana pengusaha UKM bertahan selama masa pandemi. 1. Menjaga kualitas produk. 2. Mengkoordinir minat dan pesanan konsumen. 3. Terus melakukan inovasi baru. 4. Menjaga cita rasa. 5. Menjual produk di toko-toko langganan. Berikut hasil jawaban dari informan. Saya menjaga kualitas barang supaya pembeli tetap menjadi langganan. Dari 10 informan ada 5 yang menjaga kualitas produk. Selanjutnya, saya sering mengkoordinir minat dan pesanan di pasar. Karena pandemi, pengiriman paket mungkin sedikit tertunda dan biasanya membutuhkan waktu 1 hari untuk tiba di kolektor. Dari 10 informan ada 1 yang mengkoordinir minat dan pesanan konsumen. Selanjutnya, saya dengan terus melakukan inovasi baru supaya tetap laris. Dari 10 informan ada 2 yang terus melakukan inovasi baru. Selanjutnya, untuk itu saya harus menjaga cita rasa agar tetap enak. Dari 10 informan ada 2 yang menjaga cita rasa. Selanjutnya, saya tetap bekerja keras menjual produk di toko-toko langganan. Dari 10 informan ada 1 informan yang menjual produk di toko-toko langganan. Di sini domain atau kategori variabel yang kedua yaitu tindakan apa yang dihindari oleh pengusaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya. 1. Tidak menguasai keuangan hasil penjualan. Tidak sopan, berkata kasar melayani jual beli. 2. Mudah menyerah, sungkan bekerja sama dan bertanya. 3. Merusak atau mengurangi kualitas produk. 4. Malas dan tidak memproduksi. 5. Melakukan PHK. Berikut hasil jawaban dari informan. 1. Saya menghindari kesalahan yang merugikan Mbak, seperti tidak menguasai keuangan, tidak bisa mengatur pemasukan hasil penjualan, tidak sopan dan berkata kasar dalam melayani jual beli pada konsumen. Dari 10 informan ada 1 yang tidak menguasai keuangan hasil penjualan, tidak sopan, berkata kasar, melayani jual beli. 2. Ya, dalam bisnis kita tidak boleh menyerah, apalagi sungkan bekerja sama dalam hal menawarkan produk ke orang lain. Dari 10 informan ada 1 yang mudah menyerah, sungkan bekerja sama atau bertanya. 3. Yang harus dihindari ya tindakan yang dapat merusak atau mengurangi kualitas produk. Itu mengakibatkan kerugian penjual, Mbak. Dari 10 informan ada 6 yang merusak atau mengurangi kualitas produk. Selanjutnya, kalau bisa ya tidak boleh malas bekerja untuk memproduksi barang, dan kalau tidak memproduksi, kebutuhan tidak akan tercukupi jika usaha ini tidak berjalan lagi. Dari 10 informan ada 1 yang harus dihindari yaitu malas dan tidak memproduksi. Selanjutnya, yang terakhir, saya tidak melakukan PHK terhadap karyawan, Mbak. Dari 10 informan ada 1 yang melakukan PHK. Di sini domain kategori variabel yang ketiga, yaitu bagaimana penjualan selama pandemi, naik, turun, atau tetap. 1. Sempat turun, sekarang normal. 2. Penjualan stabil. 3. Penjualan turun. Berikut hasil jawaban dari informan. 1. Awalnya turun drastis, tapi sekarang mulai normal kembali dalam masa perbaikan, Mbak. Dari 10 informan ada 2 yang sempat turun, sekarang normal. 2. Penjualan tetap stabil, tidak mengalami perubahan, Mbak. Dari 10 informan ada 4 yang penjualan stabil. 3. Saat pandemi penjualan mengalami penurunan, Mbak. Dari 10 informan ada 4 yang penjualan turun. Di sini domain kategori variabel yang keempat yaitu apa saja dampak kurang baik dalam usaha tersebut pada masa pandemi COVID-19. 1. Pendapatan menurun. 2. Konsumen berkurang. 3. Sulit mencari pelanggan. 4. Menumpuknya produk. 5. Kekurangan untuk membayar gaji karyawan. 6. Proses pengiriman terhambat. 7. Perusahaan bangkrut karena penjualan tidak stabil. Berikut hasil jawaban dari informan.
Ya, karena pandemi pendapatan menjadi menurun, sehingga kebutuhan sehari-hari kurang mencukupi. Dari 10 informan ada 5 yang pendapatan menurun. Mungkin beberapa orang takut untuk keluar rumah dan mungkin memilih produk yang lebih bagus di toko lain. Ya, jadinya konsumen semakin berkurang. Dari 10 informan ada 3 yang konsumen berkurang. Sulit mencari pelanggan karena kurangnya minat dari konsumen. Dari 10 informan ada 3 yang sulit mencari pelanggan. Ya, kadang pesanan sepi, sehingga produk yang dihasilkan jadi menumpuk. Dari 10 informan ada 2 yang menumpuknya produk. Selanjutnya, pesanan yang diperoleh sangat sedikit, sehingga kekurangan untuk membayar gaji karyawan. Dari 10 informan ada 1 yang kekurangan untuk membayar gaji karyawan. Proses pengiriman jadi terhambat karena angkutan umum dilarang keluar kota. Dari 10 informan ada 1 yang proses pengiriman terhambat. Ya, dampaknya banyak perusahaan yang bangkrut karena penjualan tidak stabil. Dari 10 informan ada 1 yang perusahaan bangkrut karena penjualan tidak stabil. Analisis data domain. Domain kategori variabel yang pertama yaitu bagaimana pengusaha UKM bertahan selama masa pandemi dengan indikator 1. Menjaga kualitas produk, 2. Mengkoordinir minat dan pesanan konsumen, 3. Terus melakukan inovasi baru, 4. Menjaga cita rasa, 5. Menjual produk di toko-toko langganan. Domain kategori variabel yang kedua yaitu sikap dan tindakan apa yang dihindari oleh pengusaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya dengan indikator 1. Tidak menguasai keuangan hasil penjualan, tidak sopan, berkata kasar, melayani jual beli, mudah menyerah, sungkan bekerja sama atau bertanya, merusak atau mengurangi kualitas produk, malas dan tidak memproduksi, melakukan PHK. Domain kategori variabel yang ketiga yaitu bagaimana penjualan selama pandemi, naik, turun, atau tetap dengan indikator 1. Sempat turun, sekarang normal, 2. Penjualan stabil, 3. Penjualan turun. Domain kategori variabel yang keempat yaitu apa saja dampak kurang baik dalam usaha tersebut pada masa pandemi COVID-19 dengan indikator 1. Pendapatan menurun, 2. Konsumen berkurang, 3. Sulit mencari pelanggan, 4. Menumpuknya produk, 5. Kekurangan untuk membayar gaji karyawan, 6. Proses pengiriman terhambat, 7. Perusahaan bangkrut karena penjualan tidak stabil. Analisis taksonomi. Domain kategori variabel yang pertama yaitu bagaimana pengusaha UKM bertahan selama masa pandemi dengan indikator 1. Menjaga kualitas produk. Indikator ini dipilih karena kualitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang akan mendukung kesuksesan bisnis, karena dengan mempunyai kualitas produk yang baik pasti para pelanggan akan merasa puas. 2. Mengkoordinir minat dan pesanan konsumen. Indikator ini dipilih karena dalam pemasaran dibutuhkan strategi untuk melakukan perencanaan dan target yang ingin dicapai. 3. Terus melakukan inovasi baru. Indikator ini dipilih karena dengan menciptakan produk yang baru dan berbeda dengan produk lainnya akan menjadi nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Domain kategori variabel kedua yaitu sikap dan tindakan apa yang dihindari pengusaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya dengan indikator 1. Merusak atau mengurangi kualitas produk. Indikator ini dipilih karena hasil observasi menunjukkan 6 informan yang menghindari tindakan merusak atau mengurangi kualitas produk yang dapat membuat penjualan tidak laku karena pelanggan membeli produk dengan mengutamakan kualitasnya yang bagus. 2. Malas dan tidak memproduksi. Indikator ini dipilih karena pengusaha harus menghindari tindakan rasa malas yang akan mempengaruhi produktivitas bekerja dan membuat usaha tidak berjalan lancar. 3. Melakukan PHK. Indikator ini dipilih karena pengusaha tidak diperbolehkan melakukan PHK terhadap karyawannya agar usaha tetap bertahan. Domain kategori variabel yang ketiga yaitu bagaimana penjualan selama pandemi, naik, turun, atau tetap dengan indikator 1. Penjualan stabil. Indikator ini dipilih karena hasil observasi menyatakan adanya 4 informan yang mengalami kestabilan dalam penjualan.
2. Penjualan turun. Indikator ini dipilih karena hasil observasi menyatakan banyak informan yang mengalami penjualan menurun. Domain kategori variabel yang keempat yaitu apa saja dampak kurang baik dalam usaha tersebut pada masa pandemi COVID-19 dengan indikator 1. Pendapatan menurun. Indikator ini dipilih karena banyaknya informan yang mengalami penurunan pendapatan pada masa pandemi, sulit mencari pelanggan sehingga barang yang sudah dihasilkan belum laku. 2. Konsumen berkurang. Indikator ini dipilih karena pandemi banyak konsumen yang berkurang sebab kurangnya minat dan kurangnya pemasaran produk. 3. Proses pengiriman terhambat. Indikator ini dipilih karena selama masa pandemi proses pengiriman paket terhambat dan membuat barang sampai ke tujuan membutuhkan waktu yang lama. Analisis komponensial atau spesifik. Domain kategori variabel yang pertama yaitu bagaimana pengusaha UKM bertahan selama masa pandemi dengan indikator 1. Menjaga kualitas produk. Di sini peneliti menemukan bahwa pengusaha UKM bertahan selama masa pandemi. Ada 3 informan dengan jenis usaha sentra industri genteng Bapak Samsuri, sentra industri bata merah Ibu Etiniasa, sentra industri gerabah Ibu Samini. Dari 3 informan ini mengatakan dengan mempunyai kualitas produk yang baik pasti para pelanggan akan merasa puas. 2. Mengkoordinir minat dan pesanan konsumen. Di sini peneliti menemukan bahwa pengusaha UKM bertahan selama pandemi. Ada 1 informan dengan jenis usaha konveksi Bapak Tejo Prasetyo. Dari 1 informan ini terlihat dalam pemasaran membutuhkan strategi untuk melakukan perencanaan dan target yang ingin dicapai supaya usahanya semakin berkembang. Domain kategori variabel yang kedua yaitu sikap dan tindakan yang harus dihindari oleh pengusaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya dengan indikator 1. Merusak atau mengurangi kualitas produk. Di sini peneliti menemukan tindakan apa yang dihindari oleh pengusaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya. Ada 4 informan dengan jenis usaha sentra industri genteng Bapak Samsuri, sentra industri bata merah Ibu Etiniasa, sentra industri gerabah Ibu Samini. Kue brownies Ibu Nita. Dari jawaban 4 informan ini, pengusaha harus menjaga kualitas produk agar tetap jadi langganan, malas tidak memproduksi. Di sini peneliti menemukan tindakan apa yang harus dihindari oleh pengusaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya. Ada 3 informan dengan jenis usaha keripik singkong Ibu Setiorini, sate ayam Bapak Slamet, bakso Bapak Cipto. Dari jawaban 3 informan ini mengatakan pengusaha harus menghindari sifat malas bekerja. Domain kategori variabel yang ketiga yaitu bagaimana penjualan selama masa pandemi, naik, turun, atau tetap dengan indikator 1. Penjualan menurun. Di sini peneliti menemukan penjualan selama pandemi. Ada 4 informan dengan jenis usaha konveksi Bapak Tejo Prasetyo, keripik singkong Ibu Setiorini, kue brownies Ibu Nita, bengkel las Bapak Leonard, dan dari jawaban 4 informan ini mengatakan bahwa penjualan selama pandemi mengalami penurunan karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Penjualan stabil. Di sini peneliti menemukan penjualan selama masa pandemi ada 3 informan dengan jenis usaha sentra industri gerabah Ibu Samini, sate ayam Bapak Slamet, bakso Bapak Cipta, ternak telur Ibu Hermin. Dari jawaban 4 informan ini selama pandemi mengalami penjualan yang stabil dan lumayan, ada yang beli karena sudah punya langganan. Domain atau kategori variabel yang keempat yaitu apa saja dampak kurang baik dalam usaha tersebut pada masa pandemi COVID-19 dengan indikator 1. Pendapatan menurun. Di sini peneliti menemukan dampak penjualan kurang baik selama pandemi. Ada 5 informan dengan jenis usaha sentra industri genteng Bapak Samsuri, sentra industri bata merah Ibu Etiniasa, keripik singkong Ibu Setiorini, kue brownies Ibu Nita, bakso Bapak Cipto. Dari jawaban 5 informan ini mengalami dampak dalam usahanya yaitu penurunan pendapatan pada masa pandemi. Proses pengiriman terhambat. Di sini peneliti menemukan dampak penjualan kurang baik selama pandemi. Ada 1 informan dengan jenis usaha konveksi Bapak Tejo Prasetyo. Dari 1 informan ini mengalami dampak dalam proses pengiriman paket dikarenakan
angkutan umum tidak diperbolehkan keluar kota. Terkadang pengiriman barang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Analisis tema kultural. 1. Dampak adanya pandemi pada kebiasaan pelaku UMKM dapat dilihat dari cara bertahan pada bidang pemasaran. Pelaku usaha berusaha menjaga kualitas barang dengan baik dan mampu mengkoordinir minat dan pesanan konsumen dengan tujuan mengembangkan usaha agar lebih maju dan semakin laris. Selain itu, pelaku usaha berusaha terus memasarkan produknya melalui media sosial ataupun jualan keliling. 2. Dampak adanya pandemi pada eksistensi usaha dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan menurun karena sulitnya mencari pelanggan dan kurangnya pemasaran. Dampak adanya pandemi pada penjualan UMKM dapat dilihat dari penurunan usaha di bidang industri dan usaha camilan, serta adanya kestabilan penjualan makanan keliling. Dampak adanya pandemi pada sikap dan tindakan pengusaha dapat ditemukan bahwa tindakan dari sikap malas dan tidak memproduksi akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Selanjutnya ada dampak pandemi. Dampak pandemi ada 4, yaitu 1. Kebiasaan pelaku UMKM yaitu bertahan pada bidang pemasaran, menjaga kualitas barang dengan baik, dan mampu mengkoordinir minat dan pesanan konsumen dengan tujuan pengembangan usaha agar lebih maju dan semakin laris. Selain itu, pelaku usaha berusaha terus memasarkan produknya melalui media sosial atau jualan keliling. 2. Eksistensi usaha, yaitu pendapatan menurun. Pendapatan yang dihasilkan menurun karena sulitnya mencari pelanggan dan kurangnya pemasaran. 3. Penjualan UMKM. Penjualan turun, penjualan stabil, penurunan usaha bidang industri dan usaha camilan, serta adanya kestabilan penjualan makanan keliling. 4. Sikap dan tindakan pengusaha, yaitu merusak atau mengurangi kualitas dan sifat malas. Merusak dan mengurangi kualitas produk akan mengurangi minat konsumen. Sifat malas ataupun tidak memproduksi sangat berpengaruh terhadap eksistensi usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka jawaban sementara dari fokus penelitian adalah selama pandemi dapat dilihat dari pengusaha bertahan pada bidang pemasaran dengan menjaga kualitas barang dengan baik dan mampu mengkoordinir minat dan pesanan konsumen dengan tujuan mengembangkan usaha agar lebih maju dan semakin laris. Selain itu, pelaku usaha berusaha terus memasarkan produknya melalui media sosial ataupun jualan keliling. 2. Di dalam eksistensi usaha dapat dilihat bahwa pendapatan pengusaha menurun karena sulitnya mencari pelanggan dan kurangnya pemasaran. Meskipun masa pandemi, pengusaha tetap berusaha menjalankan bisnisnya hingga sekarang. 3. Pada penjualan UMKM dapat dilihat dari beberapa pengusaha selama masa pandemi mengalami penurunan pada bidang industri dan usaha camilan, serta adanya kestabilan penjualan makanan keliling. 4. Sikap dan tindakan pengusaha dapat dilihat bahwa merusak atau mengurangi kualitas produk akan mengurangi minat konsumen. Sifat malas ataupun tidak memproduksi sangat berpengaruh terhadap eksistensi usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Pembahasan pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Penurunan kinerja ekonomi tidak hanya dirasakan perusahaan besar multinasional maupun nasional, tetapi juga dirasakan oleh pelaku UMKM. Pada saat pandemi, tidak sedikit UMKM yang mengalami krisis usaha. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki strategi bertahan sehingga selamat dari krisis pandemi. Diketahui bahwa sebagian masyarakat kawasan Kauman sering berdagang gerabah. Keadaan ini berdampak wajar terhadap terbentuknya sikap dan perilaku usaha masyarakat Desa Katas, Kecamatan Kauman, yang sudah akrab dengan dunia usaha gerabah
sejak kecil. Secara umum, pengrajin gerabah menunjukkan perilaku kewirausahaan sebagaimana dijelaskan oleh Kasali yang terdiri dari disiplin, kerja keras, komitmen tinggi, kreativitas, inovasi, kemandirian, kepraktisan, kejujuran, prestasi. Pengamatan peneliti pengrajin gerabah di Desa Kates, Kecamatan Kauman menunjukkan bahwa pengrajin gerabah memiliki perilaku kerja keras, kreativitas, dan mampu berinovasi yang berbeda-beda dalam memproduksi jenis dan bentuk gerabah yang berbeda. Perilaku kerja keras para pengrajin gerabah di Desa Kates tercermin dari cara mereka bekerja setiap hari dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu setiap hari menunjukkan kesabaran dan ketekunan mereka untuk bekerja pada setiap detail gerabah yang dihasilkan. Meskipun kondisi dalam masa sulit, pelaku UMKM kerajinan gerabah tetap bertahan menjalankan usahanya. Pendapatan mulai menurun diakibatkan karena daya beli masyarakat yang menurun, tetapi pelaku UMKM tetap melakukan pemasaran dan tidak berhenti untuk menawarkan produk ke orang lain secara langsung. Menurut peneliti, selain pemasaran offline, alangkah baiknya pelaku usaha melakukan pemasaran secara online dengan melalui media sosial, WhatsApp, Facebook, Marketplace, dan lainnya. Penelitian ini sejalan dengan Setiawati Ira Widyartati bahwa UMKM memanfaatkan media internet sebagai sarana pemasaran online untuk memperoleh pangsa pasar yang memuaskan. Saat ini, internet sudah sangat mudah diakses oleh siapapun di seluruh dunia, termasuk para pebisnis UMKM yang menggunakan internet sebagai sarana pemberi berbagai informasi tentang produk yang ditawarkan kepada konsumen secara online. Sependapat dengan Wandanaya bahwa pemasaran dengan memanfaatkan media online memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan transaksi konvensional, terutama untuk pengusaha usaha kecil menengah. Volume penjualan suatu UMKM seringkali mengalami perubahan, misalnya mengalami kenaikan pada bulan-bulan tertentu dan penurunan pada bulan-bulan lainnya. Naik turunnya volume penjualan tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia usaha. Untuk mengetahui keadaan penjualan, volume penjualan merupakan faktor penting dalam penentuan besarnya penerimaan yang diperoleh perusahaan. Terlebih di zaman sekarang, seringkali ada kebijaksanaan baru dari pemerintah yang mengakibatkan naik turunnya harga bahan baku untuk persediaan produk, yang pada akhirnya masyarakat dapat menggunakan hasil produk dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, pengusaha harus benar-benar menetapkan harga yang tepat. Namun pada saat ini persaingan terhadap harga begitu ketat sehingga pihak pemasaran dituntut untuk lebih tangkas dalam menentukan harga produknya yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Besar kecilnya penghasilan seseorang pengusaha tergantung dari usaha sendiri. Besar kecilnya penghasilan karyawan lebih banyak ditentukan oleh si pengusaha. Sementara itu, meningkatnya penghasilan pengusaha tidak mengenal batas waktu. Terkadang kalau lagi booming, maka keuntungan akan mengalir seperti air yang tak putus-putusnya. Apa saja yang dilakukan selalu memperoleh keuntungan. Peneliti mengamati pada usaha kerajinan gerabah ini terdapat adanya volume penjualan tetap stabil dan terkadang turun. Apalagi pada musim penghujan, pengrajin tidak dapat mencari bahan baku karena medannya yang sulit, sehingga pengrajin memproduksi gerabah dengan jumlah yang sedikit dibandingkan musim kemarau. Di sini para pengrajin tidak benar-benar mengubah bisnisnya, karena di masa pandemi seperti sekarang ini, kerajinan gerabah ini tetap banyak diminati dan dicari meskipun tidak laris setiap hari. Pelaku usaha mempertahankan UMKM dengan menjaga standar kualitas yang baik tanpa ada yang rusak agar pembeli merasa puas. Kualitas produk adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan nilai kepuasan pelanggan, karena dengan adanya kualitas layanan yang baik, pelanggan akan merasa nyaman dan akan cenderung untuk tetap menggunakan produk yang ditawarkan. Banyak hal yang menyebabkan suatu usaha gagal, baik karena faktor internal seperti buruknya pengelolaan,
ketersediaan modal yang terbatas, kurangnya daya inovasi, dan lain sebagainya, maupun faktor eksternal seperti situasi persaingan yang sangat tinggi yang tidak mampu dihadapi, perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis yang tidak dapat diantisipasi, dan lain sebagainya. Menurut Setiawati, kegagalan produk ditandai dengan sedikitnya jumlah barang yang dijual di pasar, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian baik untuk produsen maupun untuk pasar. Kualitas produk yang rendah akan membuat konsumen menjauhi produk tersebut. Tidak bisa dimungkiri jika kualitas memiliki peran yang sangat penting dibandingkan kuantitas. Meskipun ingin mendapatkan keuntungan yang besar, namun jika menurunkan kualitas produk demi mendapatkan keuntungan, produk tidak akan laku karena konsumen sudah semakin cerdas dan kritis. Mereka mampu membedakan mana produk yang berkualitas dan mana yang asal-asalan. Pengetahuan wirausaha, sikap wirausaha, tindakan wirausaha berkorelasi kuat secara signifikan terhadap kinerja usaha, baik dari aspek pertumbuhan usaha maupun dari penerimaan usaha. Ketika pengetahuan wirausaha, sikap wirausaha, dan tindakan wirausaha meningkat, maka kinerja usaha akan meningkat. Seorang pengusaha tidak boleh malas berusaha dan malas bekerja, karena berjuang untuk memberikan pengorbanan yang dapat membawa manfaat bagi diri dan lingkungannya. Rasa malas seorang pengusaha biasanya datang ketika mereka mengalami semangat yang menggebu-gebu dan mengalami kegagalan di tengah perjalanan. Dalam hal ini, banyak pengusaha yang akhirnya menyerah dan gagal menjalankan bisnisnya. Padahal dengan kegagalan tersebut, pengusaha dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.